Begini Mas, banyak orang yang ingin menjadi baik. Jadi dia membuktikan sukses, dia kayak punya janji, aku pengen buktikan aku sukses untuk dihargain. Ya, ketika dia pengen buktikan sukses, sebenarnya energi dia yang dia pakai apa? Saya belum sukses. Nah, Civena sehari-hari gitu, kalau ngobrol sama uang, nah itu tuh gimana? Misalnya waktu mau ngelepas atau baru dapat uang. Kalau tadi kan secara kinesiologi, misalnya mau beli sesuatu gitu. Nah, kalau obrolan sendiri dengan uangnya gimana? Oke, banyak orang yang terima uang tuh cuman kayak terima transfer, oh iya udah dapat dari sini, terima kasih. Tapi kalau aku receive energinya sendiri sama hidup aku. Nah, setelah ngerasain, nggak usah ngomong bersyukur, itu udah otomatis. Oke. Ya, jadi bukan bersyukur yang fake yang dari kata-kata, karena dulu saya ngucap cuma dari kata-kata. Iya. Sebenarnya seks itu adalah energy creation. Creation ya. Yes, energy creation gitu ya. Jadi energy create sebenarnya kurang lebih gitu. Energy enjoy the body gitu kan, enjoy our body. Enjoy ketika kita makan makanan yang bikin orgasm. Jadi bahasanya memang cukup unik ya kalau diakses, is not like umum gitu. Jadi kita bisa seks dengan everything, yang kalau kamu dengar everything maksudnya adalah you enjoy the food, you doing sex with the food. Ask kembali, bertanya kembali, oke, apa yang kamu mau? Bagaimana bisa menjadi lebih baik? Kalau kita kembali menyalakan, energi itu makin besar dan dia nggak keluar, dan saya juga terlibat dalam collective unconsciousness. Oke, collective unconsciousness. Yes. Nah, tapi kan bagaimanapun juga variabel orang menjadi mudah dalam konteks peluang, rezeki, uang, itu kan variabelnya banyak. Betul banget. Iya, betul. Bukan hanya kesadaran hanya soal uang aja yes. gitu ya. Karena aku melihat teman-teman tuh yang mudah bangkit dari keterpurukan, itu salah satunya dia memiliki tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata ketimbang yang lainnya. Aku melihat dan menyaksikan itu gitu. Sehingga nggak bisa sukses tuh hanya 1-2 faktor tuh nggak bisa gitu. Ada keberuntungan, ada kerja keras segala macam gitu. Sepakat gak dengan hal ini ya? Yes, faktornya itu banyak. Banyak yang kecanduan dalam penderitaan dan dia merasa bahagia ketika dia kuat dalam melewatin penderitaan. Ya, banyak loh orang yang lebih bangga saya nothing to be something daripada everything is. Oke. Tapi kembali lagi soal kepercayaan diri tadi, bagaimana menstimulus bagi orang-orang yang memang self image-nya masih rendah. Ini supaya kemudian didorong bisa naik gitu ya, makin cinta sama dirinya, makin pede. Mungkin dengan cara-cara mengingat glory from the past-nya atau bagaimana? Itu gimana? Begini Mas, banyak orang yang ingin menjadi baik. Jadi dia membuktikan sukses, dia kayak punya janji, aku pengen buktikan aku sukses untuk dihargain. Ya, ketika dia pengen buktikan sukses, sebenarnya energi dia yang dia pakai apa? Saya belum sukses. Ya. Jadi saya pengen buktikan sukses. Ya. Saya belum sukses itu pun kebohongan yang dia tanam ke dalam diri dia. Dia implant program itu. Itu berlaku juga mungkin buat afirmasi dong, bisa jadi. It's not afirmasi, aku mau kasih tahu dulu cara kerjanya dulu nih. Oke. Ya. Jadi ketika dia pengen buktikan dia sukses, sebenarnya dia yakin diri dia belum sukses. Oke. Nah kalau biasanya kita clearing nih, ini di class foundation nih kedalamannya. Semua energi pengen membuktikan kamu sukses, dilepasin. Semua energi kamu percaya kamu belum sukses, dilepasin agar pesona kamu yang aslinya muncul. Karena pesona kita itu udah sukses, tapi kita percaya kita belum sukses sehingga kita pengen buktikan kita sukses. Jadi kita kayak pakai 2 personality di sini. Dia merasa diri dia belum baik, aslinya dia baik, dia merasa diri dia belum baik, jadi dia perlu melakukan segala sesuatu untuk menjadi baik. Jadi dia percaya, jadi dia menggunakan energi untuk melawan diri dia sendiri. Oke. Ya, itu. Jadi there's 2 energi yang kayak perlu dilepaskan. Ini topeng-topeng sebenarnya pribadi atau image yang ditampilkan, tapi bukan personanya dia. Oh, iya. Ya, gitu.
Kalau pesona itu adalah the realnya dia. Kayak Hmm. misalkan saya perempuan, saya nggak perlu buktikan diri saya perempuan. Iya. Karena Ya saya udah. sudah yakin saya Ah, perempuan. ah, ah, ah. Kalau saya pengen buktikan diri saya perempuan, Habib mungkin bertanya-tanya, kenapa ya dia selalu pengen buktikan dia jadi perempuan? Karena saya nggak Jangan-jangan yakin gitu saya ya. perempuan. Jadi saya pengen buktikan sama kamu kalau saya perempuan. Ya. Tapi kalau saya perempuan, saya nggak perlu buktikan. Ya. Ya. Terus secara lebih spesifik obrolan kepada uang tadi, karena uang juga entitas, gitu ya. Misalnya yang dilakukan sama Civena sehari-hari gitu, kalau ngobrol sama uang, nah itu tuh gimana? Misalnya waktu mau ngelepas atau baru dapat uang. Kalau tadi kan secara kinesiologi, misalnya mau beli sesuatu gitu. Nah, kalau obrolan sendiri dengan uangnya gimana? Oke, banyak orang yang terima uang tuh cuman kayak terima transfer, oh iya udah dapat dari sini, terima kasih. Tapi kalau aku receive energinya, bukan tentang jumlah uangnya, tapi receiving the energy of money. Oke, kita perlu kenal dulu energy of money, bukan dari apa kata saya, tapi kamu perlu ngerasain dulu di tubuh kamu. Oke. Ya. Dirasain dulu gitu ya? Wow. Kita nggak pernah loh kayak gitu. Iya. Ya udah terima aja. Gitu. Iya kan biasanya orang cuma thank you, say gratitude. Ya nggak ngerasain dulu energinya. Aku bahkan nggak thank you kan. Masuk kan, masuk langsung ini masuk sana gitu. Udah setelah itu habis. Nanti lagi gini gitu aja. Tanpa thank you, tanpa ngerasain energi gitu aja. Jadi walaupun itu masuk dalam bentuk rekening, tapi ngerasain entitas energi dari uang itu sendiri sama hidup aku. Nah, setelah ngerasain, nggak usah ngomong bersyukur, itu udah otomatis. Oke. Ya, jadi bukan bersyukur yang fake yang dari kata-kata, karena dulu saya ngucap cuma dari kata-kata. Iya. Puji Tuhan. Iya, terima kasih gitu kan. Oke, ketika ngerasain getaran, itu udah otomatis mas. Kayak thank you-nya itu udah muncul sendiri, bukan dari kata-kata. Bahkan nggak pakai kata-kata kalau saya. Energi besar, expand, that's a gratitude. Terus kayak cuman kayak dilempar bagaimana bisa semuanya lebih baik. Semuanya itu termasuk saya, termasuk energi uang itu sendiri, dan termasuk orang yang memberi. Ya, jadi bagaimana itu semuanya jadi lebih baik. Jadi kayak kita lagi kayak blessing all the people yang kirim kita uang, gitu ya. Terus bagaimana itu bisa menjadi kebaikan buat semuanya. Bagaimana itu bisa jadi lebih baik. Oke, dan kemudian kalau misalkan biasa saya kasih ke diri saya punya rekening khusus buat diri saya yang nggak bisa dipakai untuk apapun. Saya cuman thank you Vena, kamu telah bekerja, thank you for my body, thank you for everything. Saya memberikan ucapan terima kasih kepada diri saya. Jadi kalau Mas lihat, saya suka transfer ke rekening saya yang satu lagi dengan tulisan I love you, thank you. Manfaatnya apa buat Civena sendiri? Itu meng-appreciate my body. Itu nggak diapa-apain sama sekali atau dipakai untuk mem-VVIP-kan diri? Nggak dipakai. Nggak dipakai? Yes, untuk membangun relasi saya dengan uang. Oh. Ya, jadi saya punya rekening khusus yang dimana saya ngebangun relasi saya dengan uang. Jadi saya thank you for my body, saya thank you for my skill, for everything yang ada dalam diri saya yang udah Tuhan kasih buat saya. Dan jadi saya membangun relasi. This is about thank you for my body for everything. Jadi nggak saya pakai gitu loh. Banyak orang kan, oke, 10% atau something adalah aku pergi gym gitu kan, atau pergi traveling atau apa. I just appreciate my body. Gitu, untuk membina kedekatan saya dengan uang. Getaran body saya dengan getaran uang itu sendiri gitu. Nah, baru deh. Jadi yang pertama adalah appreciate myself karena tubuh saya yang kerja. Saya punya knowledge, saya punya skill, saya appreciate untuk semuanya dan terima kasih untuk semua yang datang. Terus kemudian sebelum saya misalkan transfer ini untuk bayar kayak tagihan atau apa segala macam, saya cuma bilang okay, so thank you. Misalkan saya mau bayar untuk listrik gitu kan ya, saya cuma bilang terima kasih ketika saya memberikan energi ini atau uang ini. Seberapa banyak uang ini berkontribusi untuk lebih banyak orang lagi. Karena kan ada orang yang di PLN yang kerja, mereka punya keluarga, mereka punya apa, dan saya mendapat kemudahan dari fasilitas yang ketika saya tukarkan dengan uang. Gitu. Jadi setiap uang yang saya gunakan itu memfasilitasin kemudahan dalam hidup saya, dan saya thank you for everything.
Oke, itu bentuk-bentuk yang saya nggak bilang, saya keluarin kamu, money back. No, I appreciate karena saya tukar dengan kemudahan. Sebenarnya uang kan alat untuk kemudahan kita kan, Mas? Iya. Ya, kita mudah naik kendaraan, kita tukar dengan uang gitu kan, jasanya, bensinnya dan segala macam. Jadi everything is not about tentang uang aja. Oke. Kita lupa mengappreciate semua kemudahan yang kita dapat dengan uang. Keren. Yes. Ini sebuah perspektif baru mungkin yang bisa dipraktikkan ya teman-teman, dan mungkin teman-teman akan penasaran juga caranya kalau misalnya pengen jumpa dengan Coach Vena secara langsung offline. Nanti hubungi CS Ngadiroso ya, nanti akan dipandu misalnya mau di terapi bars dan lain-lain gitu ya. Oke, nah aku pengen masuk ke sesi yang terakhir, ini agak seru lagi ya. Tadi ngobrol dengan uang, terus cara detail memberikan apresiasi ke tubuh karena sudah bekerja, termasuk orang-orang yang menunjang fasilitas kita bisa lancar dalam urusan pekerjaan tuh detail banget, disentuh gitu ya, diperhatikan gitu. Nah, beda sama aku gitu ya. Tapi makanya sekarang belajar kan ketemu sama beliau langsung, dan teman-teman mungkin juga dapat aha gitu kan. Nah, tentang ini ternyata di Access Consciousness tuh ternyata juga kalau nggak salah tuh ada pertukaran energi saat hubungan seks. Aku pengen bicara tentang hal ini gitu. Apa itu ada kaitannya juga dengan kemudahan-kemudahan hidup yang kita jalani, atau bisa menjadi hambatan, dan apa yang perlu kita perhatikan secara lebih mendalam? Oke. So, seks di dalam realita ini boleh nggak sih kalau di ini kata-kata bahasa itu ya? Boleh, sikat aja. Seks dalam realita ini orang pikir copulation. Sebenarnya seks itu adalah energy creation. Creation ya? Yes, energy creation gitu ya. Jadi energy create sebenarnya, kurang lebih gitu. Energy enjoy the body gitu kan, enjoy our body. Enjoy ketika kita makan makanan yang bikin orgasm. Jadi bahasanya memang cukup unik ya kalau di Access, is not like umum gitu. Jadi kita bisa seks dengan everything, yang kalau kamu dengar everything maksudnya adalah you enjoy the food, you doing sex with the food. Oke. Bertukar energi kan? Ya tadi I receiving money, I'm sex with money. Bertukar energi dengan money. Kita bisa seks dengan segala sesuatu. Pertukaran energi yang tadi aku bilang. Cuman kalau di Access memang bahasanya cukup unik gitu. Makanya banyak orang yang salah paham dan gak ngerti. Dia pikir ngajarin seks bebas. Ya makanya aku bilang mereka yang bicara tentang itu adalah mereka yang merasa mengerti. Tapi kalau aku ya karena aku belajar dan aku tahu gitu. Ketika kita duduk di pantai, and then ketika angin semilir dan kaki kamu di pasir, you enjoy the sex with pasir. Enjoy the sex with the wind. That's all the creation. Tuhan creation. Dan kita menikmatin. Banyak dari kita tidak menikmatin energi itu. Itu pertukaran energi semua, Mas. Kita membelai tubuh kita. We love our body. Gitu. Kita receiving money. Yang tadi aku bilang aku keluarkan uang dengan PLN. Masa aku seks dengan PLN? Yes. Kalau di dalam kata seks dengan pertukaran energi itu aku receiving kemudahannya. Aku thank you. Aku receiving kemudahannya. Aku enjoy the plan gitu. Aku makan yang membuat tubuhku kayak enak banget. I'm doing sex with the food. Oke. Nah, gimana kalau diarahkan ke yang seks dengan pasangan? Kalau apakah kan ada beberapa orang yang ngajarin juga pada saat kemudian orgasme itu justru kemudian momentum yang paling pas terbukanya reticular activating system untuk memasukkan program di bawah sadar. Ketawa sendiri gimana? Oke. Kalau buat aku when you enjoy with everything, that's your expand. Sebenarnya ketika kita menikmati, energi kita expand. Dan ketika energi kita expand, kita bisa minta bagaimana aku bisa lebih baik dari ini. Cuman itu sebenarnya, Mas. Nggak perlu yang melakukan seperti itu. Misalkan ya, aku makan nih, terus bikin yang enak banget gitu makanannya gitu. Terus gimana bisa lebih baik? You lagi minta lebih baik lagi. Jadi hidup kamu penuh dengan yang asik gitu loh sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi kita tinggal hidupnya, pilih aja gitu ya. Kita tinggal kayak lebih asik. Misalkan saya waktu itu di Aussie minta Grab.
terus datangnya tuh kayak Tesla gitu. Terus mobilnya kan keren waktu itu yang baru keluaran baru, terus gitu like semuanya kayak komputer, terus apa ya kacanya sampai ke atas gitu, nggak ada batas dan semua. Duduk kan asik tuh Mas. Ketika lagi duduk asik, itu lagi aku orgasme loh dengan si mobil itu. Aku lagi seks dengan that mobil. Ada juga bilang, gimana lebih baik lagi daripada ini. Akhirnya aku sering mendapatkan pengalaman yang atau pertukaran energi yang makin asik karena aku minta dari energi itu. Ya, jadi nggak perlu contracts. Karena ketika lagi orgasme dengan pasangan itu sebenarnya orgasme yang contracts, bukan orgasme yang expans. Karena kamu perlu kontrak untuk expans. Kalau ini dengan food, dengan tanaman, dengan hewan, energi kamu expans. Sesimpel itu. Tinggal minta aja ya, tinggal minta aja. Ketika kamu lagi menikmatin itu, langsung minta gimana lebih baik lagi, gimana aku punya experience yang lebih lagi, seperti itu tuh bisa batin gak harus lisan. Batin dong, ya, Mas. Masa kita ngomong. Iya. Tapi kadang-kadang kita ekspresi, aku suka ngomong gitu. Ya, dan kalau di pelajaran di Akses tentang seks, kita nggak langsung like go to the bed with anyone, karena bisa jadi if you are sexual healer, kamu menukar energi uang untuk itu. Jadi kamu nggak akan punya uang untuk dia, gitu, untuk sekitar selama 3 bulan. Cuman satu kejadian, kamu menukar untuk tidak punya uang. Kamu mengambil penderitaan dia, kamu menderita dan nggak punya uang, dan kamu malah membuat, jadi kayak menukar energi, sehingga dia bisa menciptakan uang.